menghapus data pinjol. Ini teman-teman silahkan lihat dulu di layar saya gitu loh. Berapa banyak mereka yang menginginkan hal itu gitu loh. Ini sampai ada yang tertipu dengan jasa-jasa yang berbayar gitu loh. Dia dimintain duit entah 300.000 per aplikasi, atau dimintain duit 2 juta atau 3 juta untuk tahap awal dan segala macam gitu loh. Ini kan sangat miris sebenarnya teman-teman ya. Padahal saya sudah mengajarkan, sangat sering saya mengajarkan sama teman-teman semuanya, menghapus data itu bisa dari handphone Anda sendiri gitu loh. Tapi Andanya itu tidak mau mempraktekkan, makanya disimain video itu sampai habis. Kalau misalnya Anda menemukan video ini nanti tayang di media lain misalnya gitu, dan ini malah terpotong, tidak lengkap dan tidak utuh, coba teman-teman semuanya cari solusi hutang MB atau Medibroni dan tonton videonya secara utuh, biar teman-teman semuanya tidak bingung gitu loh, ini kayak mana gitu loh. Padahal ini sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya, tapi trik yang harus dijalani itu yang seperti apa gitu. Ini kan banyak banget ini ya pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana menghapus data, bagaimana cara menghilang, bagaimana supaya data saya tidak disebar, bagaimana supaya kita tidak ketakutan. Oke. Saya ulang sekali lagi buat teman-temanku semuanya ya. Khusus Anda yang hari ini masih ketakutan dan masih terjebak di pinjaman online, ini Anda simain gitu loh. Kalau misalnya Anda jumpa video singkatnya, Anda cari video panjangnya biar lebih utuh, karena ini tidak bisa diterangkan sesingkat mungkin ya. Karena ada hal yang harus Anda benar-benar paham gitu loh, makanya Anda butuh video panjangnya. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, mungkin Anda sudah lelah ya dengan ancaman setiap hari, ditakut-takuti setiap hari. Coba Anda tengok, setiap sebentar kita mendapatkan surat DC mau datang ke rumah. Setiap sebentar kita mendapatkan ancaman dan caci maki. Lelah banget, capek banget gitu loh. Belum lagi kita menghadapi keuangan yang sangat luar biasa, kita tidak mampu bayar pinjol, pekerjaan sudah tidak ada, tapi rumit dan anehnya kita dicaci maki setiap hari. Ya. Dan data-data kita katanya mau disebar dan segala macam. Dan teman-teman pasti bertanya, bagaimana ini mengakhirinya? Apa yang harus dilakukan gitu loh? Apa yang harus kita praktekkan? Step apa yang lebih awal harus dilakukan? Oke. Kalau Anda ingin menghilang, Anda menghapus teroran, Anda menghilangkan ancaman, Anda menghilangkan ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda, yang paling awal ada di sini. Ya. Berapa video yang sudah saya bikinkan, yang paling awal masalahnya ada di sini gitu. Ya. WhatsApp gitu loh. WhatsApp itu 90%, bukan 9 deh, 100% WhatsApp itu penyumbang kepanikan Anda gitu loh. Ketika Anda telat bayar pinjol, Anda mendapatkan WhatsApp. Ya, bahkan WhatsAppnya itu cuman penagihan normal, Anda pun merasa kena teror. Apalagi itu penagihan dengan versi ancaman. Ya, apakah salah bang kita mengganti nomor WhatsApp? Gak ada yang salah. Ya, Anda kan perhatikan seperti apa dia melakukan penagihan terhadap diri Anda. Kenapa Anda mengganti nomor? Karena Anda tidak kuat dengan kata-kata yang mereka lontarkan. Itu alasannya kenapa Anda mengganti nomor WhatsApp tersebut. Apakah salah bang ketika kita mengganti nomor? Nggak ada yang salah. Justru ketika Anda tidak mau menggantinya, baru Anda salah. Anda sudah tahu sumber penyebabnya. Kepanikan itu terjadi. Ya. Anda selalu pemikiran Anda itu kacau setelah mendapatkan WhatsApp, kacau setelah menerima telepon, stres ketika mendapatkan email, tapi Anda membiarkan. Ini baru berbahaya dia gitu loh. Ya, ini gini aja lah garis besarnya teman-teman semuanya. Anda pernah nggak menengok berita orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjol? Orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjol itu bukan karena didatangi DC, itu karena diteror melalui ini. Ya, gara-gara teroran pinjaman online, pasti judul beritanya pasti itu. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian menemukan dari handphone korban banyaknya tagihan pinjaman online. Benar apa tidak? Berarti orang akan mati pemikirannya gara-gara kepanikan yang terjadi, bukan karena didatangi, tapi Anda putar. Seakan-akan dunia nyatanya lebih berbahaya daripada dunia maya. Anda harus bedakan antara
DC dan FC. Nanti di video berikutnya saya harus bahas ini. Anda harus bedakan mana yang DC, mana yang FC. Apa tugas DC, apa tugas FC. Ya, biar Anda paham gitu loh. Yang paling banyak mematikan DC. Karena dia cuma bermain di sini. Ya, dia nggak peduli mau seperti apapun kondisi Anda. Dia nggak peduli seperti apapun keadaan Anda. Bagi dia, bagaimana PR-nya, dia memberikan ketakutan terhadap diri Anda. Saya juga bilang beberapa video, saya sampaikan, keberhasilan paling utama dari debt collector, ya, atau debt call yang Anda kenal, atau debt collector yang Anda kenal selama ini, khusus untuk pinjol adalah mereka yang berhasil memberikan ketakutan terhadap diri Anda. Kalau dia tidak bisa memberikan ketakutan terhadap diri Anda, dia gagal gitu. Karena ketika Anda takut, peluangnya akan besar. Cenderung Anda akan melakukan gali lubang tutup lubang. Anda akan melakukan tindakan konsumtif lainnya. Anda akan rela menjual aset-aset, mencari talangan dana. Dengan begitu hutang Anda makin berat. Ya, Anda pernah nggak gini? 2 hari menjelang jatuh tempo, Anda sudah ditelepon. Kalau ditelepon hanya sebatas mengingatkan, itu nggak ada masalah. Tapi ini berbarengan mereka melakukan penekanan. Anda tahu alasannya apa? Kenapa 2 hari menjelang jatuh tempo kita sudah ditelepon dan ditekan? Harusnya kan ditelepon dan diingatkan. Ini ditelepon, ditekan, langsung dicaci maki. Tujuannya, kalau 2 hari lagi duit Anda tidak ada juga, hari ini Anda masih bisa gali lubang tutup lubang sebelum nama Anda tercatat kredit menunggak. Itu tujuannya. Makanya mereka yang 2 hari menjelang jatuh tempo atau 1 hari menjelang jatuh tempo bukan mengingatkan tagihan, lebih memberikan penekanan dan dorongan supaya terjadi gali lubang sesegera mungkin. Itu, ya. Jadi pahami dari teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda pengen menghapus data supaya Anda tidak tertipu, ganti aja nomor Anda dulu. Ganti nomor Anda dulu. Ya, di sini akan membatasi diri Anda untuk tidak menerima teroran, tidak memahami ancaman, tidak perlu menerjemahkan kepanikan yang ada. Dengan begitu, ini akan terhubung langsung ke dalam pemikiran. Karena yang paling terpenting kita hapus adalah ketakutan yang ada dalam pemikiran. Kalau hanya sebatas ini tapi pemikiran tidak kita benahi, ini juga percuma. Setelah kita memutus komunikasi yang ada, baru kita beranjak kepada pemikiran kita. Biasanya, kalau Anda sudah mengambil suatu keputusan, Anda akan memutus komunikasi ini. Telepon, WhatsApp, dan email. Biasanya seiring waktu berjalan, pemikiran Anda juga akan pulih sendiri dan pemikiran Anda akan mencoba mengobati diri Anda sendiri. Ya, kalau teman-teman mau. Jadi jangan percaya lagi dengan jasa-jasa yang di luar, backup data, pelunasan utang dengan berhutang, jasa-jasa hapus data dengan IT. Itu nggak ada, itu pembodohan semuanya. Yang ada jasa itu adalah bagaimana PR-nya mereka memindahkan duit yang tersisa di kantong Anda kepada kantong mereka dengan segala upaya yang mereka sampaikan. Ya, sebenarnya masih banyak orang-orang yang mengedukasi tidak meminta duit Anda sama sekali gitu. Masih banyak gitu. Anda kan bisa cari aja gitu. Ya, tapi jangan carinya di TikTok. Kalau di TikTok itu memang banyak banget gitu loh. Banyak banget orang yang memanfaatkan situasi ini. Selagi Anda bertanya apakah ini ada DC, apakah ini ada FC, langsung disuruh hubungi nomor yang ada di bio. Ya, kalau enggak langsung dia DM Anda. Anda telat bayar ya. Kemarin saya juga sama, 6 aplikasi total puluhan juta, dibantu oleh orang IT, dibantu oleh orang OJK, data saya terhapus dan segala macam. Tidak usah percaya. Ya, itu aja buat teman-teman semuanya. Jadi gampang gitu loh. Kalau mereka sudah menawarkan jasa-jasa seperti itu, ya Anda tinggalkan, nggak usah Anda lanjutkan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin kurang lebih dari saya cuma seperti itu. Ya mungkin sebagian mungkin sudah bosan ya dengan hal-hal seperti ini. Ya tapi kita apa boleh buat gitu loh. Anda kan lihat di awal tadi, begitu banyak gitu loh. Bahkan sampai mereka tertipu dan segala macam. Ya namanya orang terjebak pinjol. Apapun solusi yang diberikan ya mereka akan nangkap. Dan akhirnya dia baru sadar dia masuk ke dalam ranah penipuan. Ya kan kasihan juga gitu. Sudah dia masuk ke ranah pinjol, bayar bunga besar dan segala macam, malah kena tipu gitu loh. Ya, mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan ya rasa saya percuma gitu loh.
Ya kan? Komunikasi paling utama harus kita hapus dulu. Begitu komunikasi sudah kita hapus, Anda rasakan 1 minggu atau 2 minggu ke depan seperti apa ketenangan dalam pemikiran Anda. Baru pelan-pelan kita benahi. Ya, mungkin sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Nah, akhirnya benaran terjadi kan. Itu yang saya sampaikan selalu buat teman-teman semuanya. Hati-hati, saya bilang kan. Kalau memang menyatakan sudah tidak mampu bayar, seperti di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, Kredit Pintar, ada Pundi, 360 Kredit, Samir, pinjam duit, dan lain sebagainya. Hal yang paling pertama kita putus adalah komunikasinya. Ya, teman-temannya semuanya tidak mau. Entah apa yang teman-teman pikirkan, saya juga nggak tahu gitu loh. Entah seperti apa asumsi yang ada dalam pemikiran Anda hari ini. Entahkah Anda memikirkan ketika kita ganti nomor, kontak saya dihubungi. Ketika kita ganti nomor, kita tidak bisa kontrol kapan dia mau datang ke rumah. Kalau memang itu yang Anda pikirkan, ya sudah, Anda sudah masuk dalam ranah pemiskinan yang sangat luar biasa. Tinggal menunggu suatu momen aja, yang mana benar-benar Anda akan dihancurkan dalam hal ini kalau memang itu yang Anda pikirkan gitu loh. Ya, ini ada dia mendapatkan ancaman yang mana dari kop suratnya di sini itu dari debt collector Akulaku. Yang katanya di sini ada surat jalan dan segala macam gitu loh.